Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Dibawakan oleh saya Eli Hardiana, CGP Angkatan 6, SMP Mulia 2, Kabupaten Karawang. Koneksi antar materi, pengalaman belajar modul 2.3 coaching supervisi akademik, kemudian implementasi dalam konteks CGP, dan yang ketiga keterhubungan dan koneksi materi pembelajaran. 1. Pengalaman belajar modul 2.3. Coaching secara umum, International Coach Federation mendefinisikan coaching sebagai bentuk kemitraan bersama klien atau coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Kemudian coaching dalam konteks pendidikan, proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Paradigma berpikir coaching, yang pertama fokus pada coachee atau rekan yang akan kembangkan, yang kedua bersikap terbuka dan ingin tahu, yang ketiga memiliki kesadaran diri yang kuat, yang keempat mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching yang pertama adalah kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachee-nya adalah mitra. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan. Yang pertama dua arah, yang kedua memicu proses berpikir coachee, yang ketiga memetakan dan menggali situasi coachee untuk masukan ide baru. Prinsip coaching yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut. Yang berikutnya adalah kompetensi inti coaching. 1. Kehadiran penuh atau presensi. Kehadiran penuh atau presensi adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee atau di dalam coaching disebut sebagai coaching presensi, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Yang kedua, mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Dalam percakapan coaching, fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee, yakni mitra bicara. 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah rasa untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal yang belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan mendorong coachee untuk membuat sebuah aksi pengembangan diri atau kompetensi. Dengan rasa. Di sini adalah dalam upaya membangun komunikasi coaching yang baik, termasuk dalam mendengarkan dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Ini terkait dengan mendengarkan dengan rasa. Yang pertama yaitu resep atau terima, menerima mendengarkan semua informasi yang disampaikan coachee, perhatikan kata kunci yang diucapkan. Yang kedua apresiatif atau apresiasi, memberikan apresiasi dengan merespon atau memberikan tanda bahwa kita mendengarkan coachee. Yang ketiga summaries atau merangkum, saat coachee selesai bercerita, rangkum untuk memastikan pemahaman bersama. Perhatikan dan gunakan kata kunci yang diucapkan coachee. 4. Ask atau tanya, ajukan pertanyaan berbobot berdasarkan apa yang didengar dan hasil rangkum. Pertanyaan harus mengandung penggalian atas kata kunci atau emosi yang sudah dikonfirmasi. Dalam melakukan coaching, kita dapat melakukan percakapan coaching dengan alur tirta, yang terdiri dari yang pertama, tujuan umum. Tahap awal di mana kedua pihak, coach dan coachee, menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini datang dari coachee. Yang kedua, identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Yang ketiga, rencana aksi, pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat, yaitu rencana, strategi, cara, waktu, prioritas, indikator keberhasilan yang ingin dicapai. Yang keempat, tanggung jawab, membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Siapa dan apa saja yang dapat membantu mencapai keberhasilan atau tujuan coaching. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching.
Paradigma utama yang menjadi landasan proses supervisi akademik yang memberdayakan yakni paradigma pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan optimalisasi potensi setiap individu. Tujuan, pertumbuhan setiap individu melihat supervisi sebagai bagian dari daur belajar bagi pengembangan performa sebagai seorang guru. Kemudian perkembangan mendorong individu mengidentifikasi dan merencanakan pengembangan diri. Kemudian pengawasan, monitoring pencapaian tujuan pembelajaran. Prinsip, kemitraan, proses kolaboratif antara supervisor dan guru. 2. Konstruktif, bertujuan mengembangkan kompetensi individu. 3. Terencana. 4. Reflektif. 5. Objektif, data atau informasi berdasarkan sasaran. 6. Berkesinambungan. 7. Komprehensif, mencakup tujuan dari proses. Siklus supervisi klinis. Ada 3. Yang pertama, praobservasi, merupakan percakapan yang membangun hubungan antara guru dan supervisor dalam kegiatan supervisi, mitra dalam pengembangan kompetensi diri. 2. Observasi, aktivitas kunjungan kelas yang dilakukan oleh supervisor untuk melakukan pengamatan langsung. 3. Pasca observasi, percakapan supervisor dan guru terkait hasil data observasi, menganalisis data, umpan balik, dan rencana pengembangan kompetensi. Proses percakapan bersifat reflektif dan bertujuan perbaikan ke depannya. Materi yang kedua yaitu implementasi dalam konteks CGP. Bagaimana menerapkan coaching di sekolah? Sistem Among Ingarso Sungtulondo ing Madio Mangunkarso Tutwuri Handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tutwuri Handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan semua kekuatan diri pada murid. Dalam relasi guru dengan guru, seorang coach juga dapat membantu seorang coachee untuk menemukan kekuatan dirinya dalam pembelajaran. Bagaimana implementasi coaching dalam konteks sebagai CGP? Yang pertama, menjadi coach rekan guru, melakukan kegiatan coaching dengan rekan guru yang memiliki kendala atau permasalahan terkait proses pembelajaran dan permasalahan lain di sekolah. Inspirasi perubahan, yaitu kegiatan coaching menjadi sebuah perubahan dalam mengatasi permasalahan, pengembangan ide-ide baru dalam mewujudkan pembelajaran berpihak pada murid. Kemudian juga ruang kolaborasi. Kegiatan coaching menciptakan hubungan komunikasi dan kerjasama dengan guru dan murid dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan. Kemudian membangun budaya positif. Kegiatan coaching dikembangkan sebagai budaya positif dalam menanggapi hasil supervisi akademik dan mengembangkan program mencapai visi sekolah. Alternatif menghadapi tantangan. Supervisi akademik. Melaksanakan kegiatan coaching sebagai tindak lanjut dalam menyelesaikan permasalahan pembelajaran yang dirasakan masih kurang optimal dan ingin dikembangkan oleh guru dengan prinsip-prinsip kemitraannya. Visi ke depan, kegiatan coaching menjadi budaya positif antara guru dengan murid, guru dengan guru, dan kepala sekolah dengan guru dalam upaya mencapai visi sekolah dan mengembangkannya sebagai kebutuhan zaman ke depannya. Materi pemaparan yang ketiga yaitu keterhubungan dan koneksi materi pembelajaran. Pengalaman sebelumnya, sebelum mempelajari materi tentang coaching supervisi akademik, sebagai guru kita dihadapkan pada temuan hasil observasi yaitu permasalahan pembelajaran di kelas, diberikan solusi berdasarkan pendapat yang melakukan supervisi atau observasi, bukan berasal dari diri kita atau potensi pengembangan diri yang ada pada diri kita. Terkadang solusinya bertentangan dengan pendapat dan pemahaman kita terkait permasalahan tersebut. Pemahaman sekarang, setelah mempelajari modul ini terkait coaching dalam supervisi akademik, saya merasa tercerahkan dan terbuka pemahaman serta pandangan dalam mengatasi permasalahan terkait hasil temuan supervisi yang dianggap belum optimal atau perlu pengembangan lebih lanjut. Ternyata dengan kegiatan coaching sesuai prinsip-prinsipnya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memunculkan potensi dapat dijadikan solusi mengatasi permasalahan yang timbul dari hasil supervisi akademik. Pencapaian di masa mendatang. Diharapkan ke depannya dengan menggunakan praktik coaching dalam konteks pendidikan, kita akan mampu mewujudkan pendidikan sebagaimana filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ing Madyomanso Tutwuri Handayani. Permasalahan-permasalahan temuan hasil supervisi dapat diatasi dengan proses coaching dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Hubungan antar materi.
Coaching dapat dilaksanakan oleh guru dalam upaya mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid sesuai kekuatan kodratnya. Membangun budaya positif di sekolah dan keyakinan kelas dapat digali potensi kreativitasnya dengan melaksanakan proses coaching antara guru dengan murid. Pembelajaran berdiferensiasi keterlaksanaannya dan permasalahannya dapat diatasi dan ditemukan solusinya dengan praktik coaching. Mewujudkan visi perubahan dalam pengembangan sekolah di masa mendatang dapat digali potensi dan ide-ide kreatifnya melalui praktik coaching. Melaksanakan pembelajaran sosial emosional dalam membangun kesadaran diri, sosial, manajemen diri, mengambil keputusan bertanggung jawab, dan keterampilan berelasi dapat dikembangkan melalui praktik coaching. Dengan praktik coaching, komunitas praktisi akan terbangun dengan kolaboratif. Semoga praktik coaching bisa diterapkan dalam mewujudkan pembelajaran berpihak pada murid dalam menumbuhkan dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.